Bagaimana jika kita berada pada situasi yang serba kekurangan? Seperti yang kita ketahui, fakta mengatakan bahwa di Indonesia pendidikan belumlah merata. Lalu, apakah kita harus menyerah dengan keadaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hoiratul Nisa dari Kabupaten Seram bagian Timur. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 6 Seram bagian Timur. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka, berbanggalah kita yang berprofesi sebagai seorang guru. Karena kita tahu bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia yang merupakan garda terdepan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh guru sangatlah berpengaruh dalam mengembangkan potensi serta minat yang dimiliki oleh murid-murid kita. Saat bertugas di Kabupaten Seram bagian Timur, saya merasakan sendiri betapa sulitnya akses pendidikan di Indonesia Timur. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Dari mulai kurangnya bahan bacaan bagi murid, kemudian kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah, tidak adanya listrik saat jam pelajaran, di mana listrik hanya menyala pada malam hari, serta tidak adanya akses internet. Jikalau ada, hanya ada pada titik-titik tertentu saja yang tidak masuk, yang tidak dapat dijangkau di sekolah. Lalu, apakah kita harus menyerah dengan keadaan tersebut? Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Bukan hanya untuk warga negara di kota saja, tetapi juga warga negara di daerah-daerah pelosok. Salah satu contohnya di Kabupaten Seram bagian Timur. Saya meyakini hal ini. Sejak pertama kali ditugaskan sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 6 Seram bagian Timur, saya pribadi merasa tertantang. Karena bahasa Inggris adalah pelajaran yang menakutkan bagi mereka kala itu. Saya mencoba untuk membuang stigma negatif tersebut dan menggantinya menjadi bahasa Inggris adalah pelajaran yang menyenangkan. Tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang lumayan lama. Setelah hampir 15 tahun bertugas di sini, saya akhirnya menyadari bahwa mereka, murid-murid saya, perlu untuk diberikan wadah agar mampu dan mau menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Seorang guru harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara dalam Rifanuddin tahun 2022 mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat. Sehingga dalam upaya mendidik anak, pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu unik, dengan potensi, bakat serta minatnya masing-masing. Dan hal ini menjadi tugas guru agar kita mampu mendorong mereka supaya mereka mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Salah satu cara yang saya gunakan dalam pelajaran bahasa Inggris adalah dengan memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Karena pada prinsipnya ketika anak senang ketika belajar, maka mereka akan mudah menerima setiap materi yang kita berikan. Berdasarkan hasil rapor pendidikan 2 tahun terakhir, diperoleh nilai literasi masih di bawah atau masih rendah. Oleh karena itu, saya mencoba membuat sebuah media pembelajaran berupa Smile, yang merupakan akronim dari Smart Book International Journey of Learning English, adalah buku pintar bahasa Inggris yang berbahan dasar kain flanel yang didesain sendiri oleh murid. Ada 4 latar belakang kenapa saya memilih media pembelajaran Smile ini. Yang pertama, karena sebagian murid mulai merasa jenuh dan kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian semangat literasi murid juga sudah mulai menurun. Murid lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan prinsip bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Adapun tujuan dari penggunaan Smile ini adalah meningkatkan minat belajar serta literasi murid. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian berusaha meningkatkan profil pelajar Pancasila, khususnya kreatif dan gotong royong, serta menciptakan quality time bagi murid. Ada beberapa tahapan dalam membuat media Smile. Yang pertama, tahap awal itu saya memaksimalkan suara atau voice murid dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan media pembelajaran seperti apakah yang mereka inginkan. Nah, hal ini diwujudkan dalam kegiatan pembentukan kelompok per kelas, kemudian diskusi dalam menentukan materi serta desain yang mereka inginkan. Di tahapan berikutnya yaitu tahapan inti. Nah, pada tahapan ini saya memfokuskan pada pilihan atau choice murid yang hasil akhirnya berupa terbentuk kelompok, kemudian ada kesepakatan materi, dan ada desain Smile yang bebas per kelompok sesuai dengan minatnya mereka. Di tahapan akhir, mulai nampak rasa kepemilikan atau ownership dari murid yang terlihat dari antusiasme seluruh siswa yang bekerja secara aktif sesuai dengan job kerjanya masing-masing di tiap kelompok. Dalam proses pembuatannya, kami benar-benar memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya untuk membakar lem, kami menggunakan lampu pelita, kemudian untuk mempres tulisan-tulisan yang akan ditempelkan, kami menggunakan media setrika. Kemudian anak-anak juga menuliskan materi-materinya simpel di kertas HVS yang kemudian mereka hias sedemikian rupa, dan mereka belajar banyak di situ. Terbukti dari hasil refleksi yang kami lakukan setelah proses pembelajaran saat menggunakan media Smile, mereka merasa lebih mudah memahami materinya. Kemudian nilai yang mereka peroleh juga meningkat untuk nilai pemahaman terkait materi yang menggunakan Smile yang telah mereka buat sendiri. Semoga praktek pembelajaran menggunakan Smile ini dapat menginspirasi rekan-rekan sekalian. Mari bergerak dan terus berdampak demi mewujudkan merdeka belajar di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Dari Bumi Itawotu Nusa saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.